Hai guys, saya akan update dari analisa game babak ke-10 turnamen Title Tuesday, turnamen yang diadakan secara daring, Magnus Carlsen lawan Duda yang Kritov. Nah, kemenangan Duda yang populer melawan Magnus Carlsen sebelum ajang ini adalah di FIDE World Cup, di mana Magnus Carlsen dikalahkan oleh Duda yang Kritov di babak semifinal beberapa tahun yang lalu, dan Duda yang Kritov keluar sebagai juara, sementara Magnus finish ketiga. Oke, kita bahas gamenya teman-teman. Ini menarik ya. Magnus mengawali turnamen ini dengan 7 babak 7 kali menang. Babak ke-8 dan 9 remis. Tapi babak ke-10 11 dia kalah melawan Duda dan Sindarov. Kita bahas game kekalahan dia melawan Duda. Dan ini brilian banget ya, 96,5%. Nonton video ini supaya dapat ilmu dari game mereka. E4, E5, kemudian kuda F3, hitam kuda C6, kemudian bishop B5. Ruy Lopez atau Spanyol, A6, kemudian gajah 4, kuda F6, putih mengamankan raja, gajah E7. Putih benteng E1, hitam B5. Putih bishop B3, hitam rokade. Putih C3, hitam D6. Putih H3, propilaksis gajah ke petak G4 ya. Kemudian hitam kuda B8. Kemudian putih D4, hitam kuda B ke petak D7. Putih kuda B ke petak D2, hitam bishop B7. Langkah ke-11 baru saja dimainkan oleh hitam, bishop ke petak B7. Putih bishop C2. Kemudian hitam benteng E8, putih manuver kuda F1. Jadi tadi gajah untuk menjaga ini, menjaga petak E4 supaya kudanya bisa manuver seperti ini. Ini adalah manuver yang sering dilakukan dalam Ruy Lopez. Buat teman-teman yang belum mainin manuver kayak gini, kalau jadi putih harus ngikutin kayak gini nih. Gajah ke petak F8, kemudian kuda G3, hitam A5. Ya, hitam menyerang lewat sayap menteri. Putih bishop D2, hitam benteng B8. Putih bishop D3, hitam B4. Kalau kita pikir sekilas ya, makan sebenarnya kan dapat pion ya, tapi hitam akan makan pion petak D4. Kalau kuda makan ada C5. Nah, tentu saja Duda nggak mau ngerusak strukturnya. Dia lebih pilih mainin langkah Queen C2. Hitam kemudian C6. Putih makan B4, dimakan lagi. Dan Duda mengambil pion di petak E5. Dimakan lagi dengan pion. Dan kemudian benteng A ke petak D1. Harusnya gajah C4 lebih tepat di sini. Benteng A ke petak D1. Kemudian hitam C5. Nah, Magnus juga melewatkan taktik. Apa harusnya? Harusnya kuda B6 dianggap lebih tepat untuk mencegah gajah C4. C5 dimainkan, putih akhirnya mainkan bishop C4. Great move. Kuda B6 dimainkan, telat ya. Putih gajah G5, discover, attack. Nah, di sini jadi serba salah buat Magnus ya. Mulai terasa keunggulan dari putih. Kenapa gitu? Setelah kuda B6 dan bishop G5, queennya kalau ke petak E7, maka putih akan jalan apa guys? Kuda F5, tepat sekali. Nah, maka hitam terpaksa langsung queen C7 ya, supaya nggak buang langkah. Apa yang harus dilakukan oleh putih, teman-teman? Tepat sekali, menukar bishop dan kuda di petak F6. Jadi, gara-gara telat untuk cover gajah C4, akhirnya sayap rajanya jadi hancur, teman-teman. Dan putih langsung mainkan langkah kuda H5, mengancam pion di petak F6. Queen E7 menjaga. Kemudian putih bishop B5 ancam benteng. Benteng geser. Coba kalian temukan langkah yang bagus untuk putih. Kalau kalian dalam posisi ini, bagaimana mengimprove atau memberikan progres lagi untuk putih supaya bisa menyerang lebih lanjut? Ya, tepat sekali, kuda ke petak H4. Gila, dua kudanya bahaya banget. Mau loncat ke petak F5. Hitam seharusnya di sini gajah C8 dong. Lebih bagus ya, tapi Magnus lebih pilih Queen E6, jadi dianggap salah. Bisa saja seorang Magnus melakukan kesalahan ini. Magnus masih manusia guys. Putih kuda ke petak F5, dan kemudian dia mainkan langkah C4. Duda manuver Queen ke petak E2, tujuannya Queen G4. Hitam raja H8, Queen naik ke petak G4, C3 dimainkan, makan. Jadi putih coba menyerang ke sayap raja, Magnus coba ganggu lewat pion promosinya. Siapa yang berhasil? Duda mainkan benteng C1, hitam benteng B ke petak C8, putih naikkan benteng ke petak E3.
hitam dorong pion C2, benteng manuver ke petak G3, ancam checkmate petak G8. Gajah ke petak H6 harus dilakukan. Putih makan gajah di petak H6, hitam makan queen, putih makan pakai benteng, hitam benteng D1. Apa langkah terbaik putih? Jangan dimakan, nanti promosi dan bisa makan benteng. Raja ke petak H2. Benteng dikasih, Magnus menyerah. Kenapa? Karena kalau benteng makan benteng, maka skakmat pakai kuda. Nggak heran, 96,5% game ini akurasinya. Keren banget ya. Nah, kesalahannya apa? Kalau kita mau bahas dan kita mempelajari dari game ini, kalaupun game dilanjutkan sudah tidak selamat ya teman-teman ya, mau jalan kemana? Karena kalau bentengnya ke petak C7 misalkan ada benteng G8. Kalau bentengnya kabur, ya pionnya jatuh. Nah, kesalahan yang paling jelas merubah game ini adalah C5 ya. Ternyata satu pion ini kalau di level top level, membiarkan top level bermain dengan idenya itu sangat bahaya ya. Jadi dia bisa gajah C4. Jadi seandainya hitam di sini kuda B6, maka akan mencegah gajah C4 dan lebih bagus buat hitam. Lebih baik lah daripada tadi. Kuda ke petak B6, mungkin putih akan lanjutkan dengan gajah E3 dan bisa di cover lagi dengan kuda F ke petak D7. Tapi kita bisa lihat juga ya di sini bahwa putih sangat rapi dalam pengembangan perwira. Sementara hitam mungkin memiliki kesulitan pada gajah-gajahnya nih. Ya. Nah, akhirnya siapa yang juara di Title Tuesday ini? Yang juara adalah Maxim Vacher-Lagrave. Ini saya pernah ketemu di Title Tuesday. Peringkat 2-nya adalah Jan Krzysztof Duda dan peringkat 3-nya adalah Denis Lazavic. Peringkat 4 Nihal Sarin, 5 Fabiano Caruana, 6 Sindarov dan IM Renato Terry. Ini emang jago sih main online. Magnus sendiri sementara finish di peringkat ke-12. Nah, hari yang apes buat Magnus. Apa komentar kalian teman-teman? Siapa yang suka pakai pembukaan Ruy Lopez? Coba, pernah nggak kalian melakukan manuver-manuver ciamik kayak tadi guys? Kalau belum, silakan tiru ya. Biasanya kalau saya dulu masih belum paham opening, saya melihat game top grandmaster, saya ambil idenya di middle game untuk saya praktekin ketika saya bermain. Kira-kira kayak gitulah teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bantu channel ini terus berkembang ya teman-teman.